18 Juli tahun 2023, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangjati. Apel siap dimulai. Ketemu teman baru, ketemu komunitas baru, jadikan motivasi kalian untuk lebih baik ke depan dan untuk meraih prestasi bersama di SMA Negeri 1 Karangjati ini. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Harusnya merubah pola pikir. Mohon adik-adik semuanya, ikutilah kegiatan ini dengan senang. Penghormatan kepada Pembina Apel. Kepada Pembina Apel, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta semangatnya. Saya bilang selamat pagi, jawab 3 kali yang keras, jelas. Selamat pagi. Kurang kompak. Kalau bisa ini gedung ini bisa roboh suara kalian semuanya. Ya. Terakhir tepuk tangan yang keras. Ya. Selamat pagi. Terima kasih untuk semangatnya adik-adik saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Karangjati, dan yang saya hormati pula rekan-rekan dari Koramil, dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya kelas 10. Ya benar. Ya. Sebelum materi kita mulai, saya akan memberikan suatu kegiatan-kegiatan, dan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya saya akan memberi semangat, walaupun cuman kata-kata. Saya minta dipedomani dan dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Yang pertama, adik-adik saya kelas 10, ya, sampai semuanya sudah menginjak pelajaran baru, yaitu dari SMP ke SMA. Saya minta adik-adik semuanya yang dari SMP ini kan banyak ya, dari SMP mana-mana ya, bergabung, mendaftar dan diterima di SMA Negeri Karangjati.
Ya duduk, tepuk tangan semuanya. Ya terima kasih untuk membangkitkan semangat kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan selanjutnya akan diisi materi wawasan kebangsaan dari Bapak Siswanto. Ya, saya minta adik-adik saya, rekan-rekan saya, anak-anak saya, semoga bermanfaat bagi sampean semuanya untuk kedepannya. Saya mohon dengarkan ya, konsentrasi, kalau belum jelas sampean tanyakan, yang penting bisa sampean catat ya, jadi biar gak lupa. Monggo Pak Siswanto atau Pak Naryo. Pak Naryo. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Nanti kalau saya ucapkan selamat pagi, silakan dijawab. Setelah itu tepuk tangannya. Setuju? Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk mengisi materi pemantapan bela negara. Namun sebelumnya saya perkenalan dulu, karena kalau nggak kenal nggak tahu sopong saya. Nggak tahu. Nama saya Naryo, pangkat Seksan 2. Saya domisili di Campur Asri Karangjati, status keluarga A1. Ada yang dari Campur Asri? Wah, pasti sudah tahu saya. Baik, ini kita lakukan bersama, kita simak bersama materi yang akan kita. Yang pertama adalah pengertian dari bela negara. Pengertian bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara. Sikap yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman gangguan. Ancaman gangguan ini nanti bisa dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Jadi sikap kita, tindakan kita apa saja untuk menjaga negara ini. Ya mungkin kalau memang mau dicatat silakan diringkas saja sedapat mungkin. Yang penting mengerti bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh diri sendiri pribadi. Jadi kita itu mempunyai tugas untuk menjaga dari negara ini dari ancaman gangguan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dasar kita negara adalah Pancasila dan UUD 1945. Oke, yang berikutnya. Nah, mengapa negara ini harus kita bela?
Ya kalau nggak kita bela ya siapa lagi yang mau menjaga? Ya kita sendiri, warga negara Republik Indonesia, termasuk kita, termasuk adik-adik ini wajib untuk hukumnya untuk membela negara ini. Yaitu membela negara dari tantangan, hambatan, gangguan maupun ancaman. Jadi seluruh komponen bangsa, baik itu TNI, baik itu anak sekolah, baik itu tenaga pendidik, baik itu petani, nelayan, seluruhnya itu sebenarnya wajib. Cuma nanti dalam pelaksanaan kesehariannya nanti sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalaupun anak sekolah belajar yang tekun, taat pada peraturan sekolah, itu mungkin salah satu dari bela negara, termasuk menjunjung nama baik sekolah itu juga bela negara. Jadi tidak membuat malu sekolah, tidak membuat malu sendiri maupun keluarga, itu termasuk juga salah satu aspek dari bela negara. Jadi luas bela negara ini. Okay, next. Kemudian nilai-nilai apa saja yang dikembangkan dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan untuk bela negara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, cinta tanah air. Ya, kalau bukan kita yang mencintai tanah air kita, nanti ya tanah air kita nanti direbut oleh orang lain, direbut oleh bangsa lain. Makanya ya bangsa Indonesia ya harus kita sendiri yang mencintai, harus kita yang sayang. Kalau kita sayang, cinta tanah air, berarti kita sadar, dari diri kita itu sadar bahwa oh ini negaraku, ini harus aku jaga, ini harus saya pertahankan kedaulatannya, budayanya, bahasanya, begitu. Kemudian yakin pada ideologi negara Pancasila. Di zaman sekarang ini, era-era yang baru, mungkin banyak paham-paham atau keyakinan yang ingin mengubah dasar negara Pancasila itu ke hal-hal yang lain, tetapi itu tidak boleh, itu dilarang. Maka dari itu adik-adik semua diberi materi wawasan kebangsaan itu supaya cinta kepada negara Indonesia yang menjadi dasar negaranya adalah Pancasila itu tidak ingin, apalagi kepikiran untuk merubah, tidak boleh, karena Pancasila itu sudah dirumuskan oleh nenek moyang kita, para ulama, para pendahulu. Ibaratnya itu sudah dipikirkan masa-masa, tidak hanya ujung-ujung hari ini memikirkan bisnis, enggak, sudah dipikirkan mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima itu sudah ada maknanya, sudah ada artinya. Itu sudah mencakup kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Nah, kalau kita sudah memegang Pancasila sebagai ideologi negara, kita nanti akan rela berkorban untuk bangsa, rela berkorban untuk bangsa. Sewaktu-waktu negara Indonesia mendapat ancaman, siap untuk berkorban. Nah, siap berkorban ini sesuai dengan pribadi masing-masing, dalam arti sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Mungkin yang pedagang bisa berdagang dengan baik, mungkin dari bawah TNI, bapak polisi nanti bisa menjaga negara dengan angkat senjata, mungkin dari pihak sekolah nanti bisa belajar dengan baik. Seperti itu, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara Indonesia. Kalau kita memiliki kesadaran untuk bernegara dan berbangsa ini, tentunya ada nilai-nilai yang akan kita tanamkan dalam pribadi kita, yaitu membina kerukunan, persatuan, mencintai budaya bangsa, menghargai atau menghormati bendera sebagai lambang negara, menjalankan hak dan kewajiban, mengutamakan
kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini saya titik beratkan dulu pada kerukunan. Nah, di era zaman sekarang ini, terutama untuk adik-adik sekolah ini, ada temennya yang nggak beres dibully, diolok-olok. Nah, ada yang dikucilkan. Saya minta jangan terjadi. Karena apa? Adik-adik semuanya itulah sekolah sama-sama, menimba ilmu sama-sama, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu yang baik, agar di sini di sekolah didik yang baik. Tujuannya itu. Nanti kalau ada rekannya, teman sekolah, ada yang kurang pas, boleh ditegur, tapi jangan dikucilkan, jangan dibully. Biasanya begitu, diolok-olok. Jangan ya ini ya. Oke, setuju? Ini podo ngomong dewi-dewi, atau ada yang mencatat, atau ada yang mendengarkan, ada apa saya kurang tahu. Tapi pada ini dipahami. Kalau nggak sungguh ditahan dulu, ditahan dulu. Tidak apa-apa. Sungguh itu adalah salah satu pendidikan mental Anda. Nah gitu. Seberapa kuat mental Anda dipimpin di sini? Kalau hanya sungguh saja sudah tidak kuat, ya sanggup mau jadi warga negara yang seperti apa? Tidak masalah, sungguh kita sama-sama sungguh. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menjalankan hak dan kewajiban. Anak-anak sekolah di sini punya hak dan punya kewajiban. Kewajibannya apa? Mentaati peraturan di sekolah. Itu kalau di sekolah. Kalau haknya apa? Mendapatkan pengajaran yang baik. Kemudian kewajibannya di rumah ada. Kewajiban di rumah itu anak-anak juga tidak tidur. Kamu tidur aja kamu tidur. Kewajiban di rumah itu sebagai anak ini membantu orang tua. Membantu orang tua. Jangan sampai orang tuanya bekerja keras, nyari nafkah, nyari uang saku sekolah. Anaknya yang di sekolah ini gila-gili, sakarepe dhewe. Kasihan orang tua itu. Nanti kelak adik-adik ini akan merasakan menjadi orang tua. Percayalah. Nanti kalau anak itu dididik susah, dikandani wangel, dikongkon wangel, nelongso rasanya. Nanti akan merasakan. Kalau ingat kata-kata saya. Ya, sebisa mungkin orang tua dibantu, dihargai. Kalau misalnya diperintah orang tua, yo segera tanda sebisa mungkin. Orang tua itu pasti sudah memikirkan kemampuannya itu. Kalau diperintah seperti apa pasti sudah dipikirkan. Gak mungkin merintah terus gak sesuai kemampuan, enggak. Kemudian bela negara adalah menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara, dan menjaga keselamatan bangsa. Seperti yang saya sampaikan tadi awal, menjaga kedaulatan negara adalah tugas dari seluruh warga negara Indonesia. Maka dari itu kita turut berpartisipasi sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan tugas kita masing-masing. Adik-adik sekolah belajar dengan baik, tunduk pada peraturan sekolah saat di sekolah, tunduk peraturan di rumah saat di rumah, menghargai sesama, menghormati orang tua, menghormati bapak ibu guru. Itu juga salah satu termasuk nilai-nilai dari bela negara. Jadi tidak hanya muluk-muluk bela negara, apa itu bela negara. Jadi kita menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya kita, itu juga termasuk bela negara, yaitu menjaga keselamatan bangsa. Nah, kemudian tindakan apa saja yang kita lakukan dalam
menjaga keselamatan bangsa, di antaranya menolong korban bencana alam, donor darah, memberi pertolongan pada kecelakaan, menjaga perbatasan dan lain-lain. Nah, ini hal-hal atau tindakan yang perlu kita lakukan. Adik-adik lakukan, saya sendiri lakukan. Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kesulitan, ada teman-teman yang merasa butuh bantuan, sebisa mungkin kita bantu. Selama itu masih dalam tahap-tahap yang mampu kita bantu, kita bantu. Kalau memang tidak bisa, ya kita cari bantuan lagi kepada orang lain mungkin yang bisa. Jadi itu namanya toleransi, saling menghargai, saling ini, maksudnya tidak ego, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian termasuk donor darah, memberikan pertolongan kepada korban bencana, itu adalah tugas kita bersama. Tidak harus dengan bantuan berupa uang, bantuan berupa tenaga, bantuan berupa pikiran, itu bisa. Untuk adik-adik laki-laki, maaf untuk adik laki-laki, ini supaya keseragaman, kalau memang topnya dipakai semua, kalau mau dilepas semua. Nah, setujunya bagaimana? Kalau memang merasa satu dipakai semua. Kalau memang enggak semua. Kesepakatan bagaimana? Biar kita, biar adil. Dipakai atau dilepas yang anak cowok? Yang setuju dipakai siapa? Angkat tangan. Yang enggak setuju dilepas siapa? Angkat tangan. Enggak ada yang dipakai, enggak ada, dipakai enggak ada. Coba untuk keseragaman, dalam arti begini, ini adalah masa orientasi siswa kalau dulu. Kalau sekarang kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi biar merasakan di sekolah itu kalau memang sakit semua, susah semua, sumuk semua. Jangan merasa wah aku enak, aku gak enak. Tidak, semuanya sama. Gimana? Setuju dipakai atau setuju dilepas untuk yang cowok-cowok, untuk hobinya? Biar saya merasa juga enak. Mas Marta, boleh dilepas atau? Nah. Oh, dilepas semuanya aja, biar ini. Nah, sekalian saya biar tahu rambutnya peserta didik yang baru ini. Ini termasuk peraturan di sekolah juga. Kalau yang rambutnya sudah melebihi dari batas ukuran sebagai siswa, dipotong. Kalau tidak mau dipotong, nanti biar guru atau Pak Guru yang potong. Setuju? Setuju? Nah, nggak berani jawab kan? Nggak berani jawab. Cuma motong rambut aja kan susah. Rambut kan tumbuh terus. Kan dipotong biar rapi, tujuannya apa? Kalau rapi kan dipandang enak. Jadi siswa sudah dari potongannya, dari rambut rapi, dari pakaian rapi, dari celana rapi, dipandang enak. Berarti tidak semrawut. Termasuk kehidupannya mungkin insya Allah tidak semrawut. Kalau dari orang aja rambut bisa acak-acakan, kemungkinan juga kehidupan sehari juga seperti itu. Setuju ya? Nah, Mbak Putri ini siswa Putri setuju. Begitu ya. Coba cowok-cowok ini tahu lah apa sih yang dibawa sebagai yang rapi. Geng buatan. Nah, gitu. Ini kembali lagi ke wawasan kebangsaan. Lanjut. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila, melaksanakan nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan yakin Pancasila adalah sebagai falsafah dan ideologi negara. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sudah dirumuskan,
sudah dibentuk oleh para leluhur-leluhur yang pendahulu kita. Oleh karena itu tidak ada niat atau tidak ada gagasan yang ingin merubah Pancasila dengan dasar negara yang lain. Tetap Pancasila tidak boleh dirubah karena sudah menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari kita. Yaitu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu dari mulai sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, dan seterusnya. Nilai-nilai itu kalau kita laksanakan, kalau kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah lengkap. Dari ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai beberapa agama, tidak cuma agama Islam, ada agama Hindu, ada Katolik, ada Buddha. Jadi toleransi antar umat beragama itu wajib dijaga untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kemudian yang berikutnya kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang adil dan beradab, yang adil itu tidak harus selalu sama. Kalau beradab itu berarti mempunyai etika, mempunyai moral, mempunyai sopan santun. Nah, saya tegaskan pada bahas pada titik sopan santunnya. Adik-adik sekalian ini sudah berkembang dari remaja menjadi dewasa. Jadi adab, sopan santun itu tetap dijaga, baik itu di rumah, di lingkungan, dimanapun berada, termasuk di sekolah. Jangan kepada orang tua sopan santunnya kurang, disuruh sama ibu osek toh bu, osek toh pak, itu jangan. Karena apa? Itu adalah sopan santun itu penting, moral itu penting. Kalau ibaratnya pinter itu masih nomor 2 bagi saya. Yang penting adalah sopan santun dulu, moralnya dulu. Adik-adik ini pinter seperti apa, nilainya bagus seperti apa, tapi kalau moralnya kurang, sopan santunnya kurang, bagi saya juga kurang. Jadi etika sopan santun itu penting, termasuk di sekolah itu juga penting. Saya melihat di zaman sekarang ini banyak ibaratnya guru-guru itu dianggap koyo teman sendiri, koyo bolo diri. Jangan ya, walaupun guru masih muda ataupun mungkin sudah tua, walaupun seperti apa, tetap dihormati karena beliau adalah tenaga pendidik yang bisa mengantarkan adik-adik sekalian nanti ke jenjang berikutnya, ke jenjang yang mungkin insya Allah menjadi orang yang sukses berkat para guru-guru, para tenaga pendidik. Walaupun nanti guru itu ibaratnya agak, kalau dulu kejam istilahnya dulu, kalau sekarang saya yakin nggak ada. Itu harus diterima, dipahami. Tidak akan mungkin seorang guru atau ibu guru, bapak guru berbuat yang berlebihan, tidak akan mungkin selama adik-adik sendiri tidak membuat kesalahan. Selama adik-adik mengikuti peraturan sekolah dengan baik, belajar dengan baik, saya yakin kehidupan ini akan bisa harmonis antara pihak guru dan pihak siswa akan berjalan dengan baik. Tidak akan ada hal-hal atau tindakan-tindakan yang kurang berkenan. Oke, lanjut. Kemudian bela negara ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pelaksananya seperti apa? Seperti kita tanah air, yakin pada Pancasila, rela berkorban, itu adalah salah satu implementasi dari bela negara. Kalau berbicara seperti ini mungkin terlalu muluk-muluk lah. Adik-adik sebagai siswa, sebagai murid dari SMK Karangjati ini,
belajar dengan baik, rajin sekolah, tidak bolos, patuh kepada orang tua, taat kepada peraturan sekolah, taat kepada bapak ibu guru, itu sudah salah satu termasuk dari implementasi bela negara. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, enggak. Sesuai dengan fungsi, sesuai dengan apa yang adik-adik alami saat ini sebagai siswa, belajar dengan baik, menjalankan kewajiban dengan baik, itu sudah salah satu implementasi dari bela negara. Kalau secara luas memang harus menjaga keutuhan negara, cinta tanah air. Adik-adik belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, menjaga budaya bangsa, itu salah satu termasuk cinta tanah air. Berbagai ancaman bagi bangsa dan negara, yaitu ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang berasal dari dalam. Ancaman yang berasal dari luar ini bisa terjadi atau dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang negatif, hal-hal yang negatif. Contohnya narkoba, narkotika, obat-obat terlarang, psikotropika, zat-zat aditif yang membahayakan. Adik-adik mungkin pasti penasaran apa itu narkoba. Saya katakan tidak usah penasaran, tidak usah pengen tahu, apalagi mencoba. Karena narkoba ini dampaknya sangat besar, efek buruknya jangkanya lama. Kalau sudah dengar berita di televisi di mana ada sabu-sabu, ada pengkuluk, itu adalah termasuk jenis-jenis narkoba. Jadi tidak usah berpikir, apalagi mencoba, tidak usah. Sudah itu barang yang kurang bagus, barang yang membuat merusak tubuh kita, tidak usah pikir seperti itu. Sudah, kita normatif itu, yang normal-normal saja. Narkoba itu adalah salah satu perusak generasi bangsa. Kalau ada yang mungkin ada orang yang kenal ataupun ada yang belum kenal memberikan tawaran atau nawari, iki lo cobaan enak, iki lo cobaanku iso ngene, tidak usah, jangan mencoba-coba, karena nanti dampaknya itu sangat lama, dampak buruknya sangat lama, dampak baiknya nggak ada, dampak buruk. Karena adik-adik nanti masih punya cita-cita yang panjang, masih punya kehidupan yang panjang, masih punya keinginan, cita-cita untuk pengen jadi pengusaha kah, polisi kah, TNI kah, Pak Camat kah, itu butuh suatu kejernihan pikiran, kemampuan fisik yang bagus, butuh fisik yang prima, butuh otak yang cerdas. Jadi saya sarankan dan saya tekankan tidak usah menyentuh narkoba, berpikir apalagi menggunakan. Kemudian ancaman dari dalam, yaitu munculnya gerakan-gerakan separatis. Jadi begini, aduh. Gerakan-gerakan separatis itu adalah karena gerakan-gerakan yang bersifat kesukuan. Gerakan istilahnya kalau dalam lingkungan kita, lingkungan kecil, saya yakin adik-adik ini baik yang cewek maupun cowok banyak yang ikut organisasi pencak silat. Saya yakin banyak, itu sudah biasa. Kalau ego sendiri mementingkan iki lo pencak silat itu yang bagus, orang ini pencak silat itu yang bagus, itu namanya ego. Itu yang salah satu contoh hal-hal kecil yang bisa menjadi perusak persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bisa dipahami ini. Karena sebenarnya semuanya pencak silat itu bagus dan tidaknya itu tergantung orangnya.
pencaksilatnya bagus, tapi kalau orangnya kemudian gak karuan, sok-sokan juga jago, sok-sokan juga bisa, padahal di traktor ya cek belempangan. Cobalah menjadi diri sendiri yang baik, yang saling menghargai, saling menghormati. Dari bermacam-macam kepercayaan atau aliran atau organisasi, sudahlah. Yang penting bisa bersatu, bisa menjaga kerukunan, jangan saling ego. Karena kalau saling ego nanti bisa merusak persatuan. Bisa jadi kalau anak-anak ini saling ejek, saling bully, gelutan. Nanti kalau sudah gelutan, apalagi parahnya pakai senjata tajam, anak sing kesamplok, anak sing kebacok, rugi diri sendiri. Kemudian apa yang kita lakukan dalam bela negara ini nantinya adalah penguatan nilai-nilai budaya asli, menyaring atau menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi kita harus cinta tanah air, cinta budaya, cinta kepada bangsa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian budaya dari luar negeri, budaya dari asing perlu kita saring, kita seleksi. Senang boleh, tapi kita juga harus seleksi, bisa harus tahu, oh ini yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang tidak usah dipakai, tidak usah digunakan. Nah, kemudian yang berikutnya saya ingin supaya kita bisa kompak. Kalau tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada yang hafal lagu Indonesia Pusaka? Ada yang bisa? Ada yang hafal? Berani memimpin di sini? Indonesia Pusaka. Untuk seringan saja, karena ini materi juga sudah mau habis, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Setuju? Setuju? Satu orang mungkin di sini. Cewek mau coba silakan, terserah. Apa toh lagu Indonesia Pusaka? Masa nggak apa? Kalau nggak apa ya biar kita ingatkan kembali. Indonesia tanah air bela. Stop. Saya pengen ada yang di sini satu. Nah, coba. Ada yang berani? Ingin teman-teman. Atau satu. Silakan. Nanti hitung ya. Hitungan ke 3 lagu dimulai gitu. Marilah teman-teman semua kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Tepuk tangan untuk rekan kalian ini.
Baik, sebelum saya mengakhiri dari materi wawasan kebangsaan ini, saya berpesan dan ini sangat penting untuk adik-adik semuanya. Pesan saya adalah jaga moral, jaga etika, jaga sopan santun dimanapun berada. Baik itu di rumah, baik di lingkungan sekitar, baik saat berkendara. Berkendara pun ada sopan santunnya. Jangan saya lihat sendiri karena pengguna jalan itu banyak. Itu tetap jaga etika juga. Dan kalau saat di sekolah menjaga sopan santun moral di sekolah. Setuju? Setuju? Karena adik-adik ini bukan hanya ilmu saja yang ingin dicapai atau ingin ditempuh di sini. Termasuk moral, etika, sopan santun itu wajib hukumnya. Ilmunya seperti apa tingginya, kalau tidak punya moral dan etika, menurut saya kurang bagus. Yang utama adalah punya moral, etika, sopan santun, itu harus kita jaga. Sekian dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Selamat pagi. Begini, nanti kalau ucapan selamat pagi jangan terlalu gali istilah Jawa. Selamat pagi, luar biasa, betul. Yang singkat saja, singkat, jelas, keras, mengerti? Saya ulangi, selamat pagi. Ini yang bersuara siswa dari Putri. Saya ingin dengar siswa yang Putra. Yang Putri diam dulu. Yang Putri diam dulu. Siswa dari Putra, mana suaranya? Saya ingin coba lihat. Selamat pagi. luar biasa, Dari siswa yang Putri, selamat pagi. pagi, luar biasa, tetap semangat. Bagus. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri dulu biar tidak ngantuk. Ya, diangkat tangannya semuanya. Diputar pinggangnya ke kiri dan ke kanan biar tidak pegal. Ya, duduk kembali. Ya, yang belakang duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. luar biasa, tetap semangat. Ya, terima kasih semangatnya. Sekarang ganti dalangnya. Ya, saya akan mengisi materi Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siswanto, pangkat saya Sertu, Sersan 1. Kebetulan saya alumni SMP 2 Karangjati. Siapa yang dari SMP 2 Karangjati? Angkat. Berarti kita sama-sama alumni SMP 2 Karangjati. Tolong semangatnya. Nanti saya akan menyampaikan materi Bhinneka Tunggal Ika, tolong didengarkan, tidak lama. Saya harapkan didengarkan dan dipahami. Mungkin perkenalan singkat saya itu saja. Langsung saya ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu konsensus dasar bangsa atau kebulatan, atau dasarnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Pancasila.
Ya, sejarah Bhinneka Tunggal Ika, semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa ditemukan dalam kitab Sutasoma. Ya, kitab Sutasoma karya, ya sudah pandai-pandai, karena ini sering kita sampaikan di pelajaran di sekolah, mungkin dari SD, SMP selalu disampaikan, yaitu bisa ditemukan dalam kitab Sutasoma karya Empu Tanggular yang ditulis pada abad keberapa coba? ke-14, betul. Pada abad ke-14 pada era kerajaan Majapahit. Kemudian Empu Tanggular merupakan seorang penganut Buddha Tantrayana, namun merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernapaskan agama Hindu. Jadi waktu itu Empu Tanggular merupakan seorang penganut agama Buddha, kemudian merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernapaskan agama Hindu. Selanjutnya oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian karya Empu Tanggular tersebut oleh para founding father diberikan penafsiran baru sebab dianggap sesuai dengan kebutuhan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri atas beragam agama, kemudian etnis, kemudian kepercayaan, ideologi, politik, budaya, dan bahasa. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, warisan budaya yang berasal dari masa-masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tetap lestari, berakar di masyarakat. Atas dasar ini, para pendiri negara sepakat untuk menggunakan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Jadi beragam agama, kepercayaan, etnis, kemudian budaya itu dijadikan sebagai untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Diangkat menjadi lambang negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Lanjut, Pak. Kemudian arti sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang berisi tentang wejangan cara mengatasi segala bentuk perbedaan agama. Jadi waktu itu arti sesanti Bhinneka Tunggal Ika waktu zaman antara Siwa, Hindu, dan Buddha waktu itu yaitu untuk mengatasi segala bentuk perbedaan di agama. Lanjut, Pak. Esensi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Ya, yang pertama nilai toleransi. Nilai toleransi merupakan suatu sikap yang mau memahami orang lain sehingga komunikasi dapat berlangsung secara baik, yaitu suatu sikap untuk memahami orang lain. Jadi kita sebagai pemeluk agama, perbedaan agama, kita harus saling toleransi, harus saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lain. Nilai keadilan merupakan suatu sikap untuk menerima haknya dan tidak mengganggu hak orang lain. Jadi tadi
sebenarnya sudah disampaikan Pak Naryo tadi sama keadilan, yaitu merupakan suatu sikap untuk menerima, untuk mau menerima haknya dan tidak mengganggu hak orang lain. Nilai gotong royong yaitu merupakan suatu sikap untuk membantu pihak orang yang lemah agar sama-sama mencapai tujuan, yaitu contohnya mungkin dalam memperbaiki rumah itu. Nggak mungkin rumah itu akan diangkat sendirian, pasti dengan gotong royong, dengan sama-sama agar dapat mencapai tujuan, bisa diangkat sama-sama, bisa dirasakan sama-sama. Nilai Bhinneka Tunggal Ika yang pertama tadi toleransi, yaitu hakikatnya. Sekarang hakikat toleransi. Hakikat toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat majemuk merupakan suatu prasyarat utama. Jadi satu prasyarat utama bagi setiap individu yang menghendaki kehidupan yang aman dan tentram. Jadi hakikat toleransi terhadap kehidupan bermasyarakat majemuk itu merupakan satu prasyarat utama, yaitu prasyarat utama yang harus dimiliki dalam masyarakat majemuk. Toleransi berfungsi dua arah, yaitu mengemukakan dan menerima pandangan serta tidak merusak pegangan agama, keyakinan, nilai-nilai budaya masing-masing. Sekarang implementasi sikap toleransi dan kerukunan di masyarakat. Jadi diterapkan dalam masyarakat, yaitu bisa dengan dialog, pendidikan, kemudian kekayaan seni budaya. Ya, contohnya dialog melibatkan komponen bangsa, yaitu melibatkan komponen bangsa dalam setiap memecahkan suatu masalah yang menyangkut toleransi. Kemudian pendidikan berorientasi pada pengembangan akhlak bela negara dan moralitas. Contohnya sekarang ini kita lagi menerima materi tentang bela negara. Nah, itu termasuk hakikat toleransi. Kekayaan seni budaya sebagai kearifan lokal juga menunjukkan identitas setiap daerah sebagai kekayaan seni budaya bangsa Indonesia dan secara nyata dapat diterima baik oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jadi setiap daerah itu punya budaya, macam-macam beragam-ragam budaya, tapi dapat diterima oleh masyarakat, oleh bangsa Indonesia. Lanjut, Pak. Implementasi sikap ditempuh dengan cara keadilan. Jadi penerapan sikap ditempuh dengan cara keadilan. Reformasi hukum bertujuan untuk menciptakan lembaga penegakan hukum yang mampu menghasilkan pemerintahan yang bersih. Kemudian penyediaan layanan hukum. Jadi menyangkut 3 jenis sengketa yang paling lazim dilaporkan oleh masyarakat, yaitu tentang kejahatan, kemudian konflik tanah, kemudian sengketa keluarga. Regulasi yaitu lebih berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong artinya bekerja sama dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama, pula menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Kemudian ada 2 jenis gotong royong. Yang pertama yaitu gotong royong dalam bentuk tolong menolong. Yang kedua, gotong royong berbentuk usaha bakti. Contohnya gotong royong dalam bentuk tolong menolong yaitu apa, coba? Ada yang tahu? Dalam bentuk tolong menolong ada yang tahu tidak? Apa tadi? Ya? Apa? Jadi gotong royong dalam bentuk tolong menolong itu contohnya ada kedukaan. Nah,
sama-sama datang untuk menolong yang sedang berduka. Kemudian ada yang melaksanakan ya hajatan, pernikahan. Gak mungkin acaranya sendiri, pasti sama-sama kita datangkan. Kemudian gotong royong berbentuk kerja bakti itu banyak. Mungkin di lingkungan masyarakat ya, membersihkan lingkungan masyarakat. Kemudian kalau di sekolah berarti kerja bakti di lingkungan sekolah. Lanjut Pak. Perkembangan nilai gotong royong. Kemungkinan kalau sekarang di masyarakat kota semakin jarang melakukan gotong royong. Namun partisipasinya diganti dengan atau diganti dalam bentuk uang. Kalau mungkin masyarakat pinggiran, kota, pedesaan melakukan gotong royong atau kerja bakti dan tolong menolong. Jadi hasil riset menunjukkan bahwa gotong royong dirasakan memulai memudar. Munculnya model gotong royong dalam versi berupa sumbangan uang. Jadi hasil riset sekarang gotong royong itu sudah memulai mudar. Karena apa? Karena muncul gotong royong dalam bentuk berupa versi sumbangan uang, makanan atau minuman. Lanjut Pak. Jadi implementasi nilai gotong royong, komponen bangsa harus mampu menjelaskan pentingnya bergotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu manusia membutuhkan sesamanya untuk mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Manusia akan berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. Jadi manusia itu akan berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. Kemudian manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia bekerja sama dan bergotong royong untuk mencapai kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, kemudian terasa lebih mudah, kemudian terasa lebih lancar. Lanjut Pak. Nah, jadi kesimpulan dari Bhinneka Tunggal Ika atau Sesanti Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesatuan. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara hal yang satu dan hal yang banyak, yakni kesatuan dan kemajuan. Kemudian esensi nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yaitu tadi sudah kita sampaikan ada 3, yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, saya akhiri dari saya sekian. Saya hanya berpesan kepada adik-adik saya. Pesan saya yaitu tanamkan dalam jiwa adik-adik disiplin. Karena disiplin itu modal utama untuk meraih cita-cita menuju kesuksesan. Kalau saya dulu sekolah di SMP 2 Karangjati, kalau masuknya jam 7 mungkin saya setengah 7 sudah ada di sekolah. Saya dari rumah itu naik sepeda. Jadi jam 6.30 itu, karena jam 7.15 gerbang sekolah sudah ditutup. Jadi tetap disiplin waktu. Kita atur mulai bangun tidur jam berapa. Kalau jam 5 pagi berarti kita bangun, kita sholat subuh, kemudian mandi, kita persiapan sarapan, langsung
berangkat kembali. Jadi saya harapkan kalau mau cita-citanya tercapai, jadi ya tetap tanamkan dalam diri adik-adik tentang rasa disiplin. Modalnya hanya disiplin. Kalau kalian tidak disiplin, tidak mentaati peraturan-peraturan di sekolah yang sudah ditentukan, ya kemungkinan kalian sendiri nanti yang akan rugi. Masuk sekolah terlambat, pelajarannya ketinggalan. Jadi mulai sekarang tanamkan jiwa disiplin itu, tanamkan pada diri kalian. Saya harapkan tetap semangat dalam melaksanakan belajar, tetap semangat, tetap disiplin dalam melaksanakan belajar di SMP SMA Negeri 1 Karangjati. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Di suarane belas gak kerungu. Masih semangat? Terima kasih adik-adik saya, anak-anak saya yang melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Materi dari pembina dari Koramil yaitu wawasan kebangsaan, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Saya minta kepada adik-adik saya pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh pembina dari Koramil Karangjati jangan asal lewat, dipedomani dan dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena sekali lagi saya sampaikan, adik-adik saya adalah generasi muda, generasi penerus untuk mengisi ya kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, yaitu ya disampaikan dari pembina dari Koramil Karangjati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa bertemu lagi kalau ada event-event, kegiatan-kegiatan nanti kita akan kita sampaikan selanjutnya. Dan habis ini akan saya kembalikan kepada pembina dari kakak-kakak senior-senior SMA 1 Karangjati ini untuk kegiatan selanjutnya. Sekarang berdiri semuanya, berdiri. Rapikan pakaiannya, ya, rapikan pakaiannya. Sekarang sedikit aja, sebentar aja sambil berdiri untuk menghabiskan karena sampai jam 9.30. Ya, dengarkan sini, dengarkan sini. Wah, turun tinggi semuanya ini. Dengarkan sini. Ya, sampai semuanya adalah murid-murid baru di SMA Negeri 1 Karangjati itu. Ini. Karena apa? Ini sudah jelas materinya ya, pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri. Jadi sampai semuanya harus mengenal lingkungan sini. Ya. Mulai kelas, mulai Bapak Ibu guru, mulai tempat-tempat parkiran, tempat apa, jangan asal parkir, semuanya namanya pengenalan lingkungan. Sampai semuanya harus benar-benar mengenal lingkungan sini ya. Karena apa? Karena sampai semuanya dari segala penjuru SMP, jadi sampai semuanya masuk di SMA sini harus mengenal lingkungan. Namanya mengenal lingkungan
seluruh isi ya, seluruh isi di SMA sini sampai harus kenal di mana toiletnya ya, kelas 1, kelas 2 sampai kelas berapa, ABC sampai F dan lain-lain sampai harus kenal ya. Dan sekali lagi saya ingatkan lagi sampai dari segala penjuru SMP menjadi satu di SMA Negeri 1 Karangjati itu, ini sampai harus mempersatukan ya, bulan tekad untuk belajar yang rajin dan bersatu ya, untuk mengejar prestasi, bersaing mengejar prestasi. Karena apa? Karena sampai semuanya ya, yang digadang-gadang kedua orang tua sampean, kedua orang tua sampean ya, bekerja pagi siang malam ya, ibaratnya kaki buat kepala buat kaki, itu untuk menyukseskan anak-anaknya, untuk mencari nafkah sehari-hari, untuk membiayai anak-anaknya ya. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan kedua orang tuamu ya. Saya pesan ya, sampai harus benar-benar belajar yang rajin ya. Semoga besok ya cita-cita sampean semuanya akan terlaksana. Tetap semangat belajar, meraih cita-cita yang setinggi langit ya, itu ya. Jangan patah semangat, jangan pernah kendor semangatnya, karena semuanya adalah untuk ya, untuk mengejar cita-cita sampean semuanya, untuk besoknya ya menjadi orang-orang yang bisa membanggakan kedua orang tua, bangsa dan negara. Ya jelas? Nah, sekarang penutup ya, saya minta menyanyikan lagu Indonesia Raya lagi ya, dipimpin salah satu. Sekarang putra, saya ingin melihat ya keberanian putra ya. Sesuatu putra mana? Ayo pimpin salah satu. Mosok kalah di cewek. Ayo biar cepat selesai, berarti jadwal selanjutnya. Kalau nggak berani saya tunjuk. Ya. Perhatikan. Siap gerak, sikap sempurna yang bagus, resapi lagu ini ya, karena ini lagu kebangsaan kita yang kita banggakan ya. Untuk itu sampai nyanyi yang semangat, yang keras, habiskan suara sampean. Kalau bisa daun-daun dan gedung ini bisa runtuh ya, untuk bergetar, bergemanya suara sampean semuanya. Yang semangat. Marilah kawan-kawanku. Marilah kawan-kawanku untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Yang ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Sudah di tempat, gerak. Ya duduk. Ya terima kasih kepada adik-adik saya, anak-anak saya kelas 10 yang melaksanakan kegiatan yang materi bela negara dengan antusias, dengan semangat. Kami mengucapkan terima kasih ya. Kami dari Koramil Karangjati ya, sebelum selesai kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada tutur kata ya dan tindak tanduk dari kami sebagai pembina, sebagai pengajar dari Koramil Karangjati yang sekiranya menyinggung perasaan anak-anak saya, adik-adik saya mohon maaf ya. Karena apa? Karena ada tutur kata yang keras ya. Ada tutur kata yang keras, bukan itu membentak, bukan. Itu untuk menumbuhkan semangat sampean semuanya untuk belajar. Ya jelas ya? Itu aja yang saya sampaikan. Habis ini saya serahkan ke pembina untuk jadwal selanjutnya. Monggo dari kakak-kakaknya, monggo. Semangat! Semangat! Merdeka! Merdeka! Oke, kalian tadi udah menerima materi apa saja? Bela negara dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian semua mencatat atau tidak? Yang mencatat angkat tangan. Mencatat atau mencatat itu? Yang tidak mencatat? Yo, jujur siapa? Wah, yang perempuan juga banyak. Oke. Tambahan buat kakak PJ, adik-adiknya tolong kalau menerima materi itu disuruh mencatat ya. Kita sudah SMA, harusnya literasi kita harus luas, dimana kita mendengarkan, menulis dan memahami. Bisa dimengerti? Oke, setelah ini kalau ada materi lagi, kalian jangan lupa untuk mencatat poin-poinnya. Nggak harus semuanya dicatat apa yang dikatakan. Yang penting ada tambahan atau ada tambahan pengalaman, pengetahuan ataupun wawasan buat kalian. Jadi kalian di sini itu ada yang diingat-ingat. Apa ya materi yang disampaikan tadi? Itu apa? Poin-poinnya kalian baca lagi nanti kalau setelah MPLS ini. Oke, selanjutnya ini akan ada materi stakeholder. Kalau stakeholder yang disampaikan nanti itu mencakup kepala sekolah, guru-guru yang ada di sini dan juga staf karyawan yang ada di sini. Kalian jangan lupa diperhatikan karena nanti akan ada banyak guru yang mengajar langsung kalian. Dalam mapel apapun itu nanti kalian perhatikan ya. Atau kalau perlu kalian catat mungkin. Oke, kepada yang sudah bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dari semuanya. Masih semangat belum nih? Oke. SMA Negeri 1 Karangjati. Maju bersama, hebat semua. Oke, adik-adik sebelumnya perkenalkan nama saya Arhafid Rizwan Ananian
Dan di samping saya ada saya Citra Ayondianto, bisa dipanggil Citra. kami berdua pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan materi tentang stakeholder dan warga sekolah. Sebelumnya, kalian tahu nggak stakeholder itu apa? Singkatnya, stakeholder itu kepengurusan. Jadi ada kepala sekolah, bendahara sekolah, bapak ibu guru mata pelajaran, dan sebagainya. Kemudian, kalian tahu nggak siapa saja yang termasuk warga sekolah? Siapa? Bisa disebutin kalau ada yang tahu. Sebutin deh yang tahu. Ya bener, ada bapak ibu guru, kemudian siswa-siswinya juga. Itu adalah warga sekolah. Dan ada juga kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama di sini ada Bapak Dr. Andes Purwahyudi, MPD. Beliau adalah kepala sekolah di sini di SMA Negeri 1 Karangjati. Itu yang kemarin jadi pembina upacara di upacara pembukaan MPLS. Pernah lihat semua kan? Oke, lanjut Kak. Selanjutnya ada Kardoyo. Iya, Pak Kardoyo, Dr. Andes Ignatius Kardoyo. Beliau menjabat sebagai guru mapel biologi. Nanti kalian bakal ketemu kalau diajar mapel biologi sama beliau. Oke, ini Pak Haji Agus Suharyono. Beliau dulunya adalah Waka Sarana dan Prasarana. Tetapi karena tahun depan beliau pensiun, jadi Waka Sarprasnya diganti. Oke, berikutnya Kak. Bu Mastuti. Selanjutnya ada Bu Mastuti SPD. Beliau adalah guru mapel ekonomi. Adik-adik, sambil lihat foto di TV beserta datanya, kalian bisa sambil mencatat kira-kira yang mau kalian tulis di Bapak Ibu Guru di Buku panduan, ada di buku panduan. kedekatan guru. Kalian buka halaman 9 atau 10 saya lupa. Kalian bisa isi mungkin yang penting-penting kayak kepala sekolah atau kalau kepala sekolah nyari parafnya susah. Pak Waka juga agak susah. Kalian nyari guru mata pelajaran aja. Kayak Pak Kardoyo tadi atau Bu Mastuti ini. Oke? Sambil dibuka buku panduan MPLS bagian kedekatan guru. Oke, next Kak. Selanjutnya ada Pak Suwondo SPD. Di sini belum ada fotonya, tapi nanti kalian bisa ketemu. Beliau menjabat sebagai guru mapel matematika wajib. Next Kak. Sweet banget ya. Ya. Ini namanya Bu Wati Rahayu. Beliau adalah guru mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalian mungkin gak akan ketemu Bu Wati karena dia mengajar kelas 11 dan 12. Bu Wati gak mengajar kelas 10. Oke. Next Kak. Selanjutnya ada Pak Hari Martono. Beliau menjabat sebagai guru mapel seni budaya. Bapaknya ini asik banget. Kalian juga kemungkinan belum ketemu beliau kelas 10 nanti karena beliau mengajar lebih fokus ke kelas 12. Oke, next Kak. Yang ini beliau namanya Pak Angkat Priyono. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris wajib. Di kelas 10 kalian bakalan ketemu sama beliau. Kemungkinan dari kelas 1 sampai kelas 5, A sampai E. Menurut kurikulum Merdeka. Oke. Lanjut Kak. Selanjutnya ada Bapak Bambang Budi SPD. Beliau menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Pak Bambang adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Biasanya beliau yang menyiapkan dan memimpin rapat guru. Kalian bakal jarang ketemu sama beliau karena biasanya di dalam kantor maka kurikulum terus. Oke, lanjut Kak. Nah, ini yang mengajar PPKN di kelas 10 nanti, Dr. Andes Suniah. Sebenarnya dulu ada dua, yang satu sudah pindah ke sekolah sebelah.
Oke. Lanjut Kak. Selanjutnya ada Bu Uci Bulan SPD. Beliau menjabat sebagai guru mapel sejarah. Beliau ini asik banget orangnya dan juga suka berpetualang ya. Bu Uci adalah pembina dari Sapala, Satuan Pecinta Alam. Kalau kalian mau join Sapala, kalian pasti bakalan kenal banget sama beliau. Baik banget, kalian mau daki nggak punya uang, dikasih uang sama Bu Uci. Perlengkapan dipinjemin sama Bu Uci. Kenapa saya kok tahu? Karena beliau mantan wali kelas saya, kelas 10. Oke, kalian lihat fotonya beda sendiri kan? Nah, nanti kalau kalian masuk ke sini, kalian lebih paham gimana Bu Uci. Apalagi yang diajar, khususnya IPA 1. Oke, lanjut Kak. Ada Bapak Sumaryanto SPD sebagai guru mapel PJOK. Jadi nanti kalian bakal diajar sama Pak Sumaryanto di mapel Penjas atau PJOK. Itu nanti ya Kak, kelas 11 sama 12. Nanti spill sedikit ya. Nanti waktu materi tata tertib, beliau yang akan keliling ngecekin kalian. Oke. Sama ada yang pengen ikut Kopaskar? Ada? Angkat tangan juga. Gak ada Kak Andi. Oke, beliau adalah pembina dari ekstrakurikuler Kopaskar. Ya, nanti kalau kalian join Kopaskar bakalan sering ketemu sama beliau. Selanjutnya Kak. Ada Budiah Rini SPD menjabat sebagai guru BK. Biasanya Budiah ini fokusnya ke kelas 12 ya Kak? Iya, sama pramuka atau bandara. Oke, selanjutnya Kak. Nah ini pasti udah gak asing lagi nih sama Bu Usi. Bu Usi Handayani SPD ini menjabat sebagai guru mapel ekonomi, juga sebagai pembina dari OSIS. Bu Usi adalah bundanya, ibunya OSIS SMA Negeri 1 Karangjati. Beliau salah satu orang paling sibuk di sekolah ini. Kemana-mana pasti beliau, sama panitia MPLS tahun ini, ketuanya adalah Bu Usi. Jadi kalau kalian lihat Bu Usi sering wira-wiri mana waktu MPLS, ya gimana kan beliau ketua panitianya. Oke, selanjutnya Kak. Yang ini namanya Bapak Muhammad Nur Syaifullah, guru pendidikan agama Islam yang baru kemarin aja waktu rapat guru beliau dikukuhkan sebagai wakil kepala sekolah sarana dan prasarana yang baru. Jadi kalau kalian punya kayak Pak sekolah kelas saya agak oke, kasih aplaus buat Pak Saiful dulu. Jadi kalau kalian ngerasa aduh sekolah kelasku sumuk gitu, panas, pengen AC, nah, bilangnya ke Pak Saiful nanti. Gak apa, bilang kayak gitu gak apa-apa, walau mungkin gak dikabulin. Oke lanjut Kak. Selanjutnya ada Bu Ayi Syayekti SPD menjabat sebagai guru mapel fisika. Bu Ayi juga udah gak asing lagi kayaknya buat kalian ya. Beliau juga mengurus tentang PPDB yang baru aja kemarin terlaksana. Bu Ayi kemarin ngisi materi di sini kan ya? Ya, oke, berarti udah gak asing. Lanjut Kak. Selanjutnya ada Bu Eni Pratiwi SPD, beliau sebagai guru mapel sosiologi. Oh iya, beliau juga adalah pembina dari organisasi MPK di SMA Negeri 1 Karangjati ini, yang beliaunya sangat tegas sekali sih. Terlihat dari seragamnya dipakai baju merah-merah MPK. 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 Next Kak. Selanjutnya ada Pak Sugeng SPD menjabat sebagai guru mapel geografi. Selain itu beliau juga adalah bendahara sekolah. Beliau adalah benteng terbesarnya baik OSIS, MPK, Kopaskar, PMR dan setiap ekstra dan organisasi kalau pengen melaksanain kegiatan. Kenapa? Karena dananya kalau nggak di ACC beliau nggak cair. Makanya kita hubungannya love hate relationship sama Pak Sugeng. Oke, next Kak. Yang satu ini pasti udah nggak asing ya. Beliau tadi juga menjadi pembina upacara. Upacara apa? Namanya Pak Kudin Hadi Eko MPD, Wakasek Bidang Kesiswaan, bapaknya OSIS, MPK dan setiap ekstra di sekolah.
Iya, Pak Hudin selain sebagai Wakasek Kesiswaan, beliau juga guru pendidikan agama Islam. Mungkin agak gak expect tapi emang begitu. Oke, next Kak. Oke, Pak Hudin, Bu Seh, itu dua Bapak Ibu guru yang harus kalian kenali, khususnya yang join ekstrakurikuler ataupun organisasi. Kenapa? Yang satu pembina OSIS, di mana setiap warga sekolah adalah anggota OSIS, dan yang satunya Wakasek Kesiswaan. Semua siswa, kegiatan siswa yang berhubungan dengan siswa dipimpin oleh Pak Hudin. Oke, next Kak Citra. Selanjutnya di sini ada Bu Nining Wahyu sebagai guru mapel biologi. Beliaunya belum mengajar di kelas 10. Sudah, kelas saya diajar. Oh, kelas saya enggak. Bu Nining, kalau kalian ikut OSN, Olimpiade Sains Nasional Bidang Biologi, yang membimbing kemungkinan akan jadi Bu Nining. Oke, next Kak. Ada Bu Karni Wahyuni. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang orang Rejuno harusnya udah gak asing sama beliau. Iya kan? Beliau adalah istri dari Pak Lurah Desa Rejuno. Next Kak. Ada lagi Bu Dina Artayani ST, guru mapel kimia. Selain sebagai guru mata pelajaran kimia, beliau juga adalah bendahara sekolah di yang satunya. Tapi BPOP, bidang BPOP, bendahara ada dua. Yang satu Dana Bos, yang tadi Pak Sugeng. Yang satunya Bu Dina di bagian BPOP. Untuk ekstrakurikuler gak akan begitu berhubungan sama Bu Dina, lebih ke Pak Sugeng. Oke, next Kak. Ada Bu Sudarmi SPD sebagai guru mapel bahasa Inggris. Perlu diketahui, Bu Sudarmi juga melatih yang jadi casis di bidang psikologi. Jadi yang pengen belajar psikologi bisa sharing sama Bu Darmi. Oke, next Kak. Ada Bu Siti Nurhayati MPD sebagai guru mapel biologi dan prakarya. Beliaunya ini baik banget. Dulu wali kelas saya. Kelas apa Mbak? Kelas 10 IPS 1. Oke, yang 10 IPS 1 siap-siap diajar beliau. Belum kan, nanti kelas 11 ini kurikulumnya merdeka. Oke, next Kak kita. Beliau Bu Sugiyati Ningsih, guru mata pelajaran matematika wajib. Beliau juga nggak mengajar kelas 10 sebelum-sebelumnya. Mungkin nanti kalian akan ketemu beliau di kelas 11 dan 12. Oke, next Kak. Oh, ini ada Pak Peter Mangalik SPD, menjabat sebagai guru mapel pendidikan agama Kristen. Kalian bisa ketemu Pak Peter ini biasanya di perpustakaan. Enggak, saya yakin sering ketemunya beliau nanti di gerbang sekolah. Kalau nggak di gerbang sekolah, di lobi. Ya, beliau adalah tim tata tertib sekolah. Jadi yang rambutnya warna-warni, khususnya ungu, agak lain memang. Sama sepatunya aneh-aneh. Ketemunya sama Pak Peter. Kalian udah pakai sepatu nih, gak ada kaos kaki nih. Oh, disidak Pak Peter langsung. Ya, beliau juga pembina dari ekstrakurikuler musik. Ini yang pegang kamera, ketua ekstra musik. Pembinanya Pak Peter, namanya Kak Naufal Afif Kata Fadilah. Pak Peter ini juga dari Toraja ya Kak? Yeah. Jadi nggak dari Ngawi, nggak dari Jawa Timur. Tapi jangan kalian remehkan, Pak Peter ini udah tahu bahasa-bahasa kotor di bahasa Jawa. Gak bisa kalian bodohi ya. Next Kak. Selanjutnya ada Bu Ida Sri Adrijani SPD sebagai guru mapel kimia. Bu Ida ini pembina dari PMR. Jadi kalian kalau join PMR bakalan sering banget ketemu sama Bu Ida. Oke, next Kak Bintang. Ada Bu Wahyu Ratri SPD sebagai guru mapel PJOK kelas 10 ya. Iya, kelas 10 semuanya diajar oleh Bu Wahyu Ratri. Kalian bisa panggil Bu Wahyu, Bu Ratri atau Bu Wahyuni, terserah. Oke. Asik banget orang. Iya. Next Kak. Selanjutnya ada Pak Ali Sunani SPD, guru mapel TIK. Beliau juga salah satu tim tata tertib sekolah, tapi lebih ke konseling. Kalau kalian nanti guru mapel TIK, tapi di kelas 10 beliau mengajar prakarya. Oke. Selanjutnya Kak.
Bu Rista Aprilia. Beliau adalah guru BK, bimbingan konseling. Kalau kalian masuk BK harusnya sering ketemu beliau, tapi nggak usah sering-sering masuk BK. Bu Rista juga adalah pembina dari Bantara atau ekstrakurikuler pramuka. Sering banget ketemu Bu Rista nanti. Next Kak Bintang. Ada Bu Ratih Kusuma SSN sebagai guru mapel seni budaya. Nanti kalian bakalan diajar sama Bu Ratih di ruang seni. Khususnya belajar tari. Spoiler ya, pelajaran seni budaya kelas 10 nanti bakalan full tari. Sama beliau juga wali kelas saya, kelas 11 IPA 1 yang baru. Next Kak Bintang. Pak Abdullah Muhammad Farid. Beliau adalah guru mata pelajaran TIK. Beliau juga pembina dari Bantara atau pramuka di sekolah. Oke, kalian gak bakal ketemu sama beliau di kelas 10 karena TIK diajarkan di kelas 11 dan 12. Oke, next Kak Bintang. Ada Bu Devira Ayu SPD sebagai guru mapel matematika. Oke, yang ikut ulangan bakalan kenal banget sama beliau nanti. Next Kak Bintang. Ada Bu Elia Widianti SPD sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Siapa nih di sini yang suka bahasa Indonesia? Yang suka puisi mungkin. Nah, biasanya kalau puisi nanti waktu mau lomba pembinanya Bu Elia. Next Kak. Selanjutnya ada Pak Arif Wibisono SPD sebagai guru mapel TIK dan PAI. Pak Arif sering kelihatan juga di sekitar sekolah karena beliau salah satu tim tata tertib sekolah bersama Bu Zeh, Pak Peter dan Pak Ali. Next. Dr. Ades Anggraini Wijayanti, sering dipanggil Bu Anggrek. Beliau adalah guru mata pelajaran sosiologi. Baik banget orangnya nih, Bang. Next Kak. Selanjutnya ada Bu Karina Afifatu, guru mapel bahasa Jawa. Di kelas 10 Bu Karina akan udah mulai mengajar, sama nanti di kelas 12 juga beliau akan mengajar kalian dalam pelajaran bahasa Jawa. Next Kak. Ada Bu Tanti Yunika SPD sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Next Kak Bintang. Selanjutnya ada Bu Zeni Retno Palupi SSI GR sebagai guru mapel sosiologi. Tapi di kelas saya Kak, dulu Bu Zeni ini mengajar geografi, bukan sosiologi. Di kelas 11. Selanjutnya ada Pak Wasis Teguh P SPD sebagai guru mapel bahasa Indonesia. Pak Wasis ini salah satu guru yang paling asik menurut saya. Beliau ngajarnya gak ngebosenin, Tapi tegas juga ya. iya. Terus banyak inovasi. Kalian misal 1 bulan, 2 minggu pelajaran di kelas, nanti minggu berikutnya akan ada games. Jadi buka HP, main game website sama Pak Wasis. Tapi tetap nyambung sama materi yang diajarkan. Pokoknya tandai Pak Wasis. Next Kak. Ada Bu Aris Widya Ningrum, guru mata pelajaran bahasa Inggris lintas minat. Bahasa Inggris ada bahasa Inggris wajib sama lintas minat. Yang wajib Pak Atat, yang lintas minat Bu Aris. Di sini ada nggak yang suka mapel bahasa Inggris? Lebih ke volley sih Kak. Ada yang suka volley? Nah, pembina ekstrakurikuler volley adalah Bu Aris. Oke. Next Kak Bintang. Ada Bu Yunia Rizka W sebagai guru mapel bahasa Jawa. Selain Bu Karin, Bu Yunia ini juga guru mapel bahasa Jawa. Yang di SMP 1 harusnya pernah lihat Bu Rizka. Kemarin sosialisasi sama Bu Rizka soalnya. Next Kak Bintang. Nah, yang satu ini favorit semua orang. Namanya Bu Rita Wafuani SPD. Guru mata pelajaran matematika. Cantik gak? Nah, bahaya tapi suami beliau adalah staf TU ya teman-teman. Jadi asik. Tapi beliau ngajarnya asik banget. Kalian gak ngerasa kayak belajar sama guru, lebih ke mentor. Kayak di bimbel aja, enak banget. Suaranya kayak YouTuber. Next Kak.
marching band bakal gak asing sama beliau. Sama yang kemarin apa ya, latihan upacara, jadi perwakilan penyematan juga pernah ketemu sama beliau pasti. Next Kak Bintang. Pak Matis Bahtiar adalah guru mata pelajaran matematika wajib. Beliau ngajarnya kayak perkuliahan, jadi kalian dikasih materi, disuruh nyari sendiri, kemudian ke Pak Matis lagi kalau butuh pertanyaan atau kalian minta sesuatu buat dijelasin kayak gitu. Sama FYI, Pak Matis adalah putra dari Pak Agus yang tadi mantan Wakasarpras. Beliau orang Anjuk, jadi kalau datang ke sininya agak siangan harap dimengerti ya, agak jauh. Pulang pergi soalnya. Next Kak Bintang. Selanjutnya ada Pak Eko Robianto sebagai guru mapel sejarah. Next Kak. Tebak ini guru yang mana? Itu yang tadi duduk di sini tuh loh. Itu Pak Rizky. Namanya Pak Rizky, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, kalian bakalan sering ketemu sama beliau di perpustakaan karena beliau staf perpus. Juga nanti kalau kalian ngambil buku, balikin buku, atau kalian mau baca-baca di perpus, bakalan sering ketemu sama Rizky. Oke. Pak Rizky nggak jomblo ya adik-adik. Next Kak. Ada Pak Ikhwan Nawawi sebagai guru mapel PAI. Saya katakan beliau guru paling sabar banget di sekolah ini. Gak senyum beliau, always tersenyum. Beliau juga adalah pembina dari Ekstra Takmir ya Kak di SMP. Iya, sama Hadroh. Yang pengen ikut Hadroh bakalan dilatih sama Pak Ikhwan. Next Kak Bintang. Nah, di sini ada Pak Dimas Bubu sebagai guru BK-nya kelas 10 nih. Kalian tadi pagi siapa yang udah disidak Pak Dimas? Gak ada. Pak Dimas biasanya pagi-pagi udah stay di depan BK situ ngeliatin anak-anak yang melanggar tata tertib. Jadi yang lewat gerbang barat hati-hati ya. Next Kak. Ini namanya Bu Devita Nur, adalah guru mata pelajaran prakarya. Tapi walaupun kalian catcalling gitu ya, hati-hati. Pacarnya di sini guys. Oke, next Kak. Nah, ada Pak Galih Dwi Handoko AMD sebagai staf TU. PU, tata usaha. Jadi kalian kalau butuh sapu, butuh spidol, apapun keperluan kelas, sama kalian butuh kayak apa ya, bayar komite dan sebagainya, kan bakalan ketemu sama staf-staf TU. Biasanya di TU ya, ruang TU. Next Kak Bintang. Ada Pak Alif Yulian Erianto sebagai staf TU juga. Next Kak. Pak Wisnu Bintang, beliau juga staf TU. Next Kak. Nah, Pak Lamidi. Di sini keterangannya staf TU ya, tapi sebenarnya beliau adalah bagian kebersihan di sekolah. Oke. Next Kak. Nah, Pak Setio Gamiarso atau Pak Kantin bagian timur sendiri punyanya Mbak Yul. Beliau adalah suaminya Mbak Yul, Mas Tio. Tulisannya staf TU, tapi beliau adalah bidang kebersihan juga. Oke. Next Kak Bintang. Pak Suratno, Bapak Kantin Tengah. Beliau juga bagian kebersihan, tapi tulisnya staf TU. Next Kak Bintang. Ada Pak Daru Purnomo sebagai satpam di sini ya. Beliau bagian keamanan. Tadi bagi banyak yang diseberangi Pak Daru. Next Kak. Bu Ulfa Khairun Nisfah sebagai staf TU. Satu-satunya guru perempuan di TU. Next Kak. Oke, Ada semuanya nih di spill. tepuk tangan buat Bapak Ibu guru kita. Oke. Gimana? Kesan kalian dari foto-foto Bapak Ibu guru tadi? Cantik-cantik sama ganteng-ganteng enggak? Alah, itu karena saya bilang udah punya suami tadi. Oke, udah selesai materi tentang stakeholder atau kepengurusan sekolah dan warga sekolah dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.